Aku baru saja pulang dari kantor notaris. Tanganku masih menggenggam map berisi dokumen yang diminta suamiku untuk kutandatangani. Aku pikir itu hanya urusan administrasi biasa. Aku pikir suamiku masih mencintaiku seperti dulu. Tapi saat aku membuka pintu rumah dan mendengar percakapannya dengan ibu mertuaku, darahku langsung membeku. Tenang saja, Bu. Setelah semua surat selesai, dia tidak akan dapat apa-apa. Lalu mereka tertawa. Dan saat itulah aku sadar. Selama ini aku bukan istri yang dicintai. Aku hanya bagian dari rencana mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga siapapun yang menekan tombol subscribe di channel ini dilancarkan rezekinya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari kesedihan, dan semoga keluarganya selalu dipenuhi kebahagiaan serta ketenangan hati. Amin. Tulis nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Dan jawab pertanyaan ini. Kalau kalian mendengar suami dan mertua merencanakan sesuatu di belakang kalian, apakah kalian akan langsung konfront atau diam-diam mencari bukti? Dari kantor notaris. Hari itu seharusnya menjadi hari biasa. Hari yang tenang. Hari yang tidak akan kuingat seumur hidup. Namun aku tidak pernah menyangka bahwa beberapa lembar tanda tangan akan mengubah seluruh hidupku. Namaku Alia. Usiaku 35 tahun. Dan saat cerita ini terjadi, aku sudah menikah dengan suamiku, Dimas, selama 8 tahun. 8 tahun. Waktu yang cukup lama untuk mengenal seseorang. Atau setidaknya, aku pikir begitu. Selama 8 tahun itu, aku percaya bahwa rumah tangga kami baik-baik saja. Memang tidak sempurna. Kadang ada pertengkaran. Kadang ada perbedaan pendapat. Kadang ada campur tangan ibu mertuaku yang membuatku menangis diam-diam. Tapi aku selalu berpikir semua keluarga pasti mengalami hal yang sama. Aku selalu memilih mengalah. Aku selalu memilih diam. Aku selalu percaya bahwa kesabaran akan memperbaiki semuanya. Sayangnya, aku salah. Pagi itu, Dimas membangunkanku lebih awal. Alia, jangan lupa ya, jam 9 kita ke kantor notaris. Aku yang masih mengantuk langsung duduk. Notaris. Iya. Katanya sambil mengenakan jam tangan. Masalah administrasi perusahaan keluarga. Ada beberapa dokumen yang perlu ditandatangani. Aku mengangguk. Karena sebelumnya dia memang pernah bercerita tentang perubahan struktur bisnis keluarga. Aku tidak terlalu paham. Dan jujur saja, aku memang tidak pernah tertarik ikut campur urusan bisnis. Selama ini aku hanya fokus menjadi istri, menjadi menantu, dan membantu semampuku. Sebelum berangkat, ibu mertuaku keluar dari kamarnya. Beliau langsung tersenyum saat melihat Dimas. Namun senyumnya menghilang ketika melihatku. Seperti biasa. Alia. Iya, Bu. Di notaris nanti jangan banyak tanya. Aku terdiam. Dokumen keluarga itu rumit. Kalau nggak paham, tanda tangan saja. Aku memaksa tersenyum. Baik, Bu. Namun entah kenapa, kalimat itu membuat perasaanku tidak nyaman. Sangat tidak nyaman. 1 jam kemudian kami tiba di kantor notaris. Gedungnya cukup besar, bersih, mewah, dan terlihat profesional. Aku duduk di ruang rapat bersama Dimas dan seorang notaris bernama Pak Arman. Beberapa dokumen sudah tersusun rapi di atas meja. Tebalnya membuatku sedikit terkejut. Ada banyak sekali ya, kataku. Dimas langsung tersenyum. Hanya formalitas. Supaya urusan perusahaan lebih mudah. Aku mengangguk pelan. Namun lagi-lagi, ada sesuatu yang membuatku tidak tenang. Pak Arman mulai menjelaskan beberapa poin. Tapi anehnya, setiap kali aku mencoba membaca lebih teliti,
Dimas selalu menyela. Nanti saja dibaca di rumah. Waktunya nggak banyak. Percaya sama aku. Kalimat terakhir itu membuatku berhenti. Karena selama ini aku memang percaya padanya. Sangat percaya. Jadi akhirnya aku menandatangani satu demi satu dokumen yang diberikan. Tanda tangan. Lembar berikutnya. Tanda tangan lagi. Lembar berikutnya. Dan lagi. Saat proses selesai, aku merasa lega. Kupikir semuanya sudah berakhir. Kupikir tidak ada yang aneh. Kupikir hari itu akan berjalan seperti biasa. Aku benar-benar tidak tahu bahwa beberapa tanda tangan tadi hampir membuatku kehilangan segalanya. Setelah keluar dari kantor notaris, Dimas menerima telepon. Wajahnya langsung berubah. Seolah ada sesuatu yang mendadak terjadi. Alia. Iya. Kamu pulang duluan ya. Aku harus ke kantor pusat. Aku mengangguk. Tidak apa-apa. Dia lalu memanggil taksi online untukku. Sebelum pergi, dia mencium keningku seperti biasa. Senyumnya juga terlihat normal. Tidak ada yang mencurigakan. Tidak ada yang aneh. Setidaknya itulah yang kupikirkan saat itu. Perjalanan pulang memakan waktu hampir 1 jam. Sepanjang jalan aku memikirkan menu makan malam. Memikirkan pekerjaan rumah. Memikirkan hal-hal sederhana yang biasa dilakukan seorang istri. Aku sama sekali tidak tahu bahwa beberapa menit lagi dunia yang kukenal akan runtuh. Saat tiba di rumah, aku melihat mobil ibu mertuaku masih terparkir. Aku sedikit heran, karena biasanya beliau pergi arisan setiap siang. Aku membuka pagar perlahan, lalu berjalan menuju pintu utama. Namun sebelum masuk, aku mendengar suara tawa dari ruang keluarga. Tawa Dimas. Aku langsung berhenti. Bukankah dia bilang harus ke kantor pusat? Kenapa dia ada di rumah? Jantungku mulai berdebar. Entah kenapa, perasaan tidak nyaman yang sejak pagi muncul kembali. Aku mendekati pintu yang sedikit terbuka. Dan saat itulah, aku mendengar suara ibu mertuaku. Nanti dia curiga nggak? Lalu suara Dimas menjawab dengan santai. Tenang saja, Bu. Beberapa detik hening. Kemudian kalimat berikutnya membuat seluruh tubuhku membeku. Setelah semua surat selesai, dia tidak akan dapat apa-apa. Map yang ada di tanganku langsung terjatuh. Karena saat itu, aku mulai sadar. Ternyata kunjungan ke kantor notaris pagi tadi bukan sekadar urusan administrasi seperti yang selama ini mereka katakan. Kalimat yang menghancurkanku. Ternyata kunjungan ke kantor notaris pagi tadi bukan sekadar urusan administrasi seperti yang selama ini mereka katakan. Setelah semua surat selesai, dia tidak akan dapat apa-apa. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Aku berdiri membeku di balik pintu. Tubuhku seakan kehilangan tenaga. Jantungku berdetak begitu keras sampai aku bisa mendengarnya sendiri. Apa maksudnya? Dia tidak akan dapat apa-apa? Siapa yang dimaksud? Aku? Atau orang lain? Namun jauh di dalam hatiku, aku sudah tahu jawabannya. Mereka sedang membicarakanku. Tanganku mulai gemetar. Aku berusaha mengatur napas agar tidak mengeluarkan suara. Karena satu hal tiba-tiba muncul di pikiranku. Kalau aku masuk sekarang, mereka akan berhenti bicara. Dan aku tidak akan pernah tahu kebenarannya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku memutuskan diam. Aku mengeluarkan ponsel dari tas. Lalu menyalakan fitur perekam suara. Tanganku gemetar saat melakukannya. Karena aku sendiri tidak percaya harus merekam suami dan ibu mertuaku. Orang yang selama ini paling kupercaya. Tak lama kemudian suara ibu mertuaku kembali terdengar. Untung dia nggak banyak tanya di kantor notaris.
Lalu mereka tertawa. Tertawa. Dadaku terasa ditusuk. Karena pagi tadi aku memang tidak banyak bertanya. Aku percaya kepada Dimas. Aku percaya kepada suamiku. Dan sekarang, kepercayaanku sedang dijadikan senjata. Kalau Alia tahu isi sebenarnya, pasti dia nggak mau tanda tangan. Suara ibu mertuaku terdengar jelas. Jantungku langsung seperti berhenti. Isi sebenarnya? Dokumen apa? Kenapa aku tidak boleh tahu? Aku menggigit bibirku kuat-kuat agar tidak menangis. Sementara suara Dimas terdengar santai. Makanya dari awal aku bilang, jangan kasih kesempatan dia baca terlalu lama. Semakin sedikit dia tahu, semakin bagus. Aku memejamkan mata. Sakit. Sangat sakit. Karena pagi tadi aku mengira suamiku sedang membantuku. Ternyata dia sedang mengaturku. Mengarahkanku. Membuatku menandatangani sesuatu yang bahkan tidak kupahami. Saat itulah suara ibu mertuaku kembali terdengar. Kalau semuanya beres, rumah itu juga aman. Perusahaan aman. Aset keluarga aman. Aku langsung membuka mata. Rumah? Perusahaan? Aset keluarga? Apa hubungannya denganku? Lalu Dimas menjawab pelan. Tenang saja, Bu. Setelah ini dia nggak punya posisi apa-apa. Apapun yang terjadi nanti, semuanya sudah terlambat. Tangisku hampir pecah. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai memahami arah pembicaraan mereka. Dan itu jauh lebih buruk daripada yang kubayangkan. Selama 8 tahun menikah, aku selalu mendukung Dimas. Saat usahanya rugi, aku membantu. Saat keluarganya kesulitan, aku membantu. Saat ayah mertuaku sakit, aku yang menjaga di rumah sakit. Aku bahkan menjual sebagian perhiasanku untuk membantu kondisi keuangan keluarga. Tapi ternyata, mereka justru sedang merencanakan sesuatu di belakangku. Saat itulah suara kursi bergeser. Aku langsung panik. Takut mereka keluar dan melihatku berdiri di depan rumah. Dengan cepat aku mundur. Lalu berjalan memutar ke halaman belakang. Jantungku hampir meledak. Aku masuk melalui pintu dapur. Beberapa detik kemudian, aku sengaja membuat suara langkah kaki. Seolah baru pulang. Aku pulang. Teriakku. Suasana rumah langsung berubah. Mendadak sunyi. Lalu beberapa detik kemudian, Dimas muncul dari ruang keluarga. Dengan senyum yang sama seperti biasanya. Senyum yang kini terasa palsu. Kok cepat pulangnya? Tanyanya santai. Aku menatap wajahnya. Wajah yang selama 8 tahun ku cintai. Namun hari itu, aku merasa sedang melihat orang asing. Tadi jalanan lancar. Jawabku pelan. Dimas tersenyum. Kemudian mencium keningku. Dan entah kenapa, aku harus menahan diri agar tidak mundur. Karena sekarang aku tahu, laki-laki yang berdiri di depanku mungkin sedang menyembunyikan sesuatu yang besar. Sangat besar. Malam harinya, saat Dimas mandi, aku memutar kembali rekaman yang berhasil kudapatkan. Aku mendengarkan satu persatu kalimat mereka. Berulang kali. Dan semakin aku mendengarnya, semakin aku sadar bahwa ini bukan kesalahpahaman. Mereka memang merencanakan sesuatu. Sesuatu yang berhubungan dengan dokumen yang kutandatangani pagi tadi. Saat itulah aku mengambil keputusan. Besok pagi, aku akan kembali ke kantor notaris. Diam-diam, tanpa memberitahu siapapun. Karena aku harus tahu satu hal. Sebenarnya, apa yang sudah kutandatangani? Dan ketika aku mengetahui jawabannya, aku berharap itu hanya kesalahpahaman. Namun aku tidak tahu bahwa jawaban yang akan kutemukan justru jauh lebih mengerikan daripada yang kubayangkan. Pengkhianatan terbongkar. Namun aku tidak tahu
bahwa jawaban yang akan kutemukan justru jauh lebih mengerikan daripada yang kubayangkan. Malam itu aku hampir tidak tidur. Setiap kali memejamkan mata, aku kembali mendengar suara suamiku. Setelah ini dia tidak akan dapat apa-apa. Kalimat itu seperti pisau yang terus berputar di dadaku. 8 tahun pernikahan, 8 tahun kepercayaan, dan kini semuanya terasa palsu. Di sebelahku, Dimas tidur dengan tenang, sangat tenang, seolah tidak ada yang terjadi, seolah dia tidak baru saja merencanakan sesuatu bersama ibunya. Aku menatap wajahnya dalam gelap, wajah yang dulu selalu membuatku merasa aman. Namun malam itu, aku justru merasa takut. Pagi harinya aku bangun lebih awal. Aku sengaja bersikap normal, menyiapkan sarapan, menyeduh kopi, dan tersenyum seperti biasa. Karena aku tidak ingin mereka curiga. Belum. Saat sarapan, ibu mertuaku terlihat sangat ceria, bahkan terlalu ceria. "Alia." "Iya, Bu. Semoga urusan kemarin cepat selesai ya." Aku tersenyum kecil. "Amin." Dalam hati aku berkata, "Ya, Bu. Sebentar lagi saya juga akan tahu urusan apa yang sebenarnya sedang kalian sembunyikan." Setelah Dimas berangkat kerja, aku langsung mengambil tas, lalu pergi diam-diam. Tujuanku hanya satu, kantor notaris. Sepanjang perjalanan, jantungku tidak berhenti berdebar, karena ada 2 kemungkinan. Pertama, aku hanya salah paham. Atau yang kedua, aku sedang menghadapi pengkhianatan terbesar dalam hidupku. 1 jam kemudian aku tiba di kantor notaris yang sama. Aku meminta bertemu Pak Arman. Awalnya sekretaris menolak. Namun setelah aku menunjukkan identitasku dan menjelaskan bahwa aku adalah pihak yang menandatangani dokumen kemarin, akhirnya aku dipersilakan masuk. Pak Arman tampak terkejut melihatku. "Nyonya Alia?" "Iya, Pak. Ada yang bisa saya bantu?" Aku menarik napas panjang, lalu berkata pelan, "Saya ingin mengetahui isi dokumen yang saya tandatangani kemarin." Wajah Pak Arman langsung berubah, sangat berubah. "Memangnya suami Anda belum menjelaskan?" Pertanyaan itu membuat perutku terasa dingin, karena jelas sekali ada sesuatu yang tidak beres. Saya ingin mendengar langsung dari Bapak. Suasana ruangan mendadak hening. Pak Arman terlihat ragu, sangat ragu. Namun akhirnya beliau membuka sebuah map yang sangat mirip dengan dokumen kemarin. Lalu beliau menunjuk beberapa halaman. Dan saat aku mulai membaca, tanganku langsung gemetar. Sangat gemetar. Karena dokumen itu bukan sekadar administrasi perusahaan. Bukan. Sama sekali bukan. Dokumen itu berisi pelepasan hak. Pelepasan hak atas beberapa aset. Pelepasan hak atas kepemilikan bersama. Dan yang paling membuatku sesak, namaku tercantum sebagai pihak yang menyetujui semuanya. Aku langsung menatap Pak Arman. Saya menyerahkan semua hak ini." Beliau mengangguk pelan. "Secara hukum, iya." Dunia seperti runtuh. Karena sekarang semuanya masuk akal. Kenapa mereka tidak ingin aku membaca terlalu lama? Kenapa mereka terlihat begitu santai? Kenapa ibu mertuaku berkata aku tidak perlu banyak bertanya? Karena mereka tahu, kalau aku membaca dengan teliti, aku tidak akan pernah menandatangani dokumen itu. Air mataku hampir jatuh. Namun aku menahannya. Karena aku harus tetap berpikir jernih. Saat itulah Pak Arman kembali membuka halaman lain. Dan apa yang kulihat membuatku semakin terkejut. Di sana ada daftar aset yang nilainya sangat besar. Rumah, ruko, tanah, saham perusahaan keluarga,
Dan sebagian besar aset itu ternyata diperoleh setelah aku menikah. Artinya, aku seharusnya memiliki hak hukum atas sebagian di antaranya. Tapi melalui dokumen itu, hak tersebut hampir hilang seluruhnya. Aku menggenggam kursi kuat-kuat. Karena sekarang aku benar-benar mengerti. Mereka sedang mempersiapkan sesuatu. Sesuatu yang kemungkinan besar berkaitan dengan perceraian. Atau lebih buruk lagi, mereka sudah merencanakannya sejak lama. Saat itulah Pak Arman mengucapkan kalimat yang membuatku membeku. Nyonya Alia, sebenarnya ada satu dokumen lagi. Jantungku langsung berdegup keras. Satu dokumen lagi. Beliau mengangguk, lalu mengeluarkan berkas lain dari laci mejanya. Dan ketika aku melihat nama dokumen itu, seluruh tubuhku terasa lemas. Karena dokumen tersebut membuktikan satu hal yang sangat mengerikan. Ternyata bukan hanya ibu mertuaku yang terlibat. Dimas, suamiku sendiri, sudah merencanakan semuanya jauh sebelum aku datang ke kantor notaris. Orang yang tidak mereka kenal. Ternyata bukan hanya ibu mertuaku yang terlibat. Dimas, suamiku sendiri, sudah merencanakan semuanya jauh sebelum aku datang ke kantor notaris. Aku menatap dokumen yang ada di hadapanku. Tanganku gemetar. Jantungku berdetak begitu keras hingga rasanya sulit bernapas. Apa ini, Pak? Tanyaku dengan suara bergetar. Pak Arman tampak tidak nyaman. Seolah beliau sadar bahwa apa yang akan ku ketahui hari ini akan menghancurkan hidupku. Namun semuanya sudah terlambat. Aku harus tahu kebenarannya. Perlahan beliau mendorong dokumen itu ke arahku. Nyonya Alia, saya pikir Anda berhak mengetahui semuanya. Aku mulai membaca. Baris pertama membuatku mengernyit. Baris kedua membuatku tegang. Dan baris ketiga membuat darahku seakan berhenti mengalir. Karena dokumen itu berisi rancangan pembagian aset pasca perceraian. Perceraian. Mataku membesar. Perceraian? Aku langsung melihat tanggal dokumen tersebut. Dan saat melihatnya, aku hampir tidak percaya. Dokumen itu dibuat 6 bulan yang lalu. 6 bulan. Artinya saat aku masih menjalani kehidupan normal sebagai istri. Saat aku masih memasak untuk Dimas. Saat aku masih mencuci bajunya. Saat aku masih merencanakan liburan ulang tahun pernikahan kami. Di saat aku masih memperjuangkan rumah tangga. Suamiku ternyata sudah merencanakan akhir dari semuanya. Air mataku jatuh. Untuk pertama kalinya sejak pagi. Bukan karena marah. Tapi karena hancur. Benar-benar hancur. Apa Dimas yang membuat ini? Tanyaku lirih. Pak Arman terdiam beberapa saat. Lalu mengangguk. Iya. Jawaban singkat itu terasa seperti palu yang menghantam kepalaku. Karena sekarang tidak ada lagi ruang untuk membela Dimas. Tidak ada lagi alasan. Tidak ada lagi keraguan. Dia memang terlibat. Dia memang merencanakannya. Dan mungkin dia tidak pernah benar-benar mencintaiku seperti yang kukira. Saat itulah seseorang mengetuk pintu ruangan. Tok, tok, tok. Pak Arman menoleh. Masuk. Pintu terbuka perlahan. Lalu masuk seorang pria berusia sekitar 60 tahun. Rambutnya sudah memutih. Namun penampilannya rapi dan berwibawa. Begitu melihatku, wajahnya tampak terkejut. Saya tidak salah lihat. Katanya pelan. Aku mengernyit. Karena aku tidak mengenalnya. Sama sekali. Pria itu menatapku beberapa detik. Lalu tersenyum tipis. Jadi benar. Kamu Alia. Aku semakin bingung. Maaf, kita kenal. Pria itu mengangguk pelan. Tidak. Tapi saya mengenal almarhum ayahmu. Dunia seakan berhenti. Aku langsung membeku.
Karena ayahku sudah meninggal sejak aku berusia 20 tahun. Dan sangat jarang ada orang yang menyebut namanya. Apalagi orang asing. Siapa bapak? Tanyaku. Pria itu duduk perlahan. Lalu menghela napas panjang. Nama saya Hendra. Saya dulu rekan bisnis ayahmu. Aku semakin bingung. Karena ayahku bukan pengusaha besar. Setidaknya itu yang ku ketahui. Beliau hanya memiliki beberapa usaha kecil sebelum meninggal. Namun ekspresi Pak Hendra menunjukkan hal berbeda. Sangat berbeda. Saya sudah lama mencari kesempatan bertemu denganmu. Katanya. Karena ada sesuatu yang perlu kamu ketahui. Jantungku kembali berdebar. Hari itu terlalu banyak kejutan. Terlalu banyak rahasia. Dan entah kenapa, aku merasa rahasia berikutnya akan lebih besar lagi. Pak Hendra membuka sebuah map tua yang dibawanya. Map yang terlihat sudah disimpan bertahun-tahun. Lalu beliau mengeluarkan beberapa dokumen. Saat melihat nama ayahku tertulis di sana, tanganku kembali gemetar. Karena dokumen itu menunjukkan sesuatu yang tidak pernah kuceritakan kepada siapapun. Sesuatu yang bahkan mungkin tidak diketahui Dimas, tidak diketahui ibu mertuaku, dan tidak diketahui keluarga mereka. Pak Hendra menatapku, lalu berkata dengan suara pelan, "Alia, ayahmu meninggalkan sesuatu untukmu." Aku langsung membeku, karena apa yang akan beliau ungkapkan berikutnya akan mengubah posisi diriku dalam permainan yang selama ini dibuat oleh Dimas dan ibu mertuaku. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa mungkin mereka sedang mencoba mengambil sesuatu dari orang yang salah. Mertua semakin kejam. Dan untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa mungkin mereka sedang mencoba mengambil sesuatu dari orang yang salah. Aku masih duduk di kantor notaris. Pikiranku kacau. Terlalu banyak hal yang terjadi dalam satu hari. Pengkhianatan Dimas. Dokumen yang diam-diam menghilangkan hakku. Dan sekarang, muncul seorang pria bernama Pak Hendra yang mengenal almarhum ayahku. Semuanya terasa tidak nyata. Ayahmu meninggalkan sesuatu untukmu. Kalimat itu terus terngiang di kepalaku. Apa maksud Bapak? Tanyaku pelan. Pak Hendra membuka map tua yang dibawanya. Dengan hati-hati. Seolah isi di dalamnya sangat berharga. Lalu beliau mengeluarkan beberapa lembar dokumen. Dokumen yang sudah menguning dimakan usia. Ayahmu pernah menyelamatkan bisnis saya saat saya hampir bangkrut. Katanya. Sebelum meninggal, beliau menitipkan beberapa hal. Dan beliau berpesan agar semuanya diberikan kepadamu pada waktu yang tepat. Aku menatap dokumen itu. Masih bingung. Karena selama ini aku tidak pernah tahu ada rahasia seperti itu. Ayah tidak pernah cerita. Pak Hendra tersenyum sedih. Mungkin karena beliau ingin kamu hidup normal. Lepas dari urusan bisnis. Aku menunduk. Karena itu memang sangat mirip ayahku. Beliau selalu ingin aku hidup sederhana. Tidak pernah mengejar kemewahan. Tidak pernah membanggakan harta. Namun sebelum aku sempat bertanya lebih jauh, ponselku bergetar. Nama yang muncul membuat dadaku langsung sesak. Ibu mertua. Aku menarik napas panjang. Lalu mengangkat telepon. Halo, Bu. Suara beliau langsung terdengar tajam. Kamu di mana? Ada urusan sedikit. Jawabku. Namun beliau langsung memotong. Urusan apa? Kamu nggak perlu keluyuran. Sebagai istri, tugasmu di rumah. Aku menggigit bibir. Karena biasanya aku akan diam. Biasanya aku akan meminta maaf. Biasanya aku akan mengalah. Namun hari itu berbeda. Karena sekarang aku tahu. Mereka sedang menyembunyikan sesuatu. Dan aku tidak lagi bisa mempercayai mereka.
Alia, bentak ibu mertuaku. Kamu dengar saya? Iya, Bu. Kalau sudah selesai langsung pulang. Ada yang mau dibicarakan. Nada suaranya membuat bulu kuduku berdiri. Karena terdengar seperti perintah, bukan permintaan. Telepon langsung ditutup. Aku menatap layar ponsel beberapa detik. Lalu Pak Hendra berkata pelan, "Masalah rumah tangga." Aku tersenyum pahit. Lebih rumit dari itu. Beliau mengangguk pelan, seolah memahami. Kemudian beliau menyerahkan sebuah kartu nama. "Kalau kamu butuh bantuan hukum, hubungi orang ini." Aku melihat nama yang tertulis. Seorang pengacara senior. Salah satu yang terkenal di kota kami. Jantungku kembali berdebar. Karena untuk pertama kalinya, aku mulai mempertimbangkan sesuatu yang selama ini tidak pernah kubayangkan. Melindungi diriku sendiri. Sore harinya aku pulang ke rumah. Begitu membuka pintu, aku langsung tahu suasana rumah sedang tidak baik. Ibu mertuaku duduk di ruang tamu. Wajahnya masam. Sedangkan Dimas terlihat tegang. Akhirnya pulang juga. Sindiran itu langsung menyambutku. Aku berusaha tetap tenang. "Maaf kalau terlambat." Namun ibu mertuaku langsung berdiri. "Alia." "Iya, Bu. Saya sudah pikir-pikir." Nada suaranya membuat jantungku tidak nyaman. Dan benar saja. Kalimat berikutnya membuatku membeku. "Mulai malam ini, kamu pindah ke kamar tamu." Aku menatap beliau. Tidak percaya. "Apa? Kamarmu akan dipakai Dimas sendiri." Dunia terasa berhenti. Karena selama 8 tahun menikah, aku tidak pernah diperlakukan seperti itu. Bahkan saat kami bertengkar sekalipun, aku langsung menoleh ke arah Dimas. Berharap dia bicara. Berharap dia membela. Berharap dia berkata ini keterlaluan. Namun lagi-lagi, dia diam. Diam seperti orang yang setuju. Dan saat itulah aku sadar. Apa yang mereka lakukan bukan lagi sekadar rencana. Mereka sedang mendorongku keluar dari hidup mereka. Sedikit demi sedikit. Namun mereka tidak tahu. Hari itu aku sudah mengetahui jauh lebih banyak daripada yang mereka bayangkan. Dan malam itu, saat memindahkan barang-barangku ke kamar tamu, aku menemukan sesuatu di dalam lemari kerja Dimas. Sesuatu yang membuat seluruh tubuhku gemetar. Karena dokumen itu membuktikan pengkhianatan mereka ternyata jauh lebih besar daripada yang kuduga. Aku berpura-pura tidak tahu. Karena dokumen itu membuktikan pengkhianatan mereka ternyata jauh lebih besar daripada yang kuduga. Malam itu aku duduk sendirian di kamar tamu. Kamar kecil yang dulu digunakan jika ada kerabat menginap. Kini kamar itu menjadi tempatku. Tempat seorang istri yang perlahan sedang disingkirkan dari kehidupannya sendiri. Aku menatap koper yang belum sempat kubuka. Lalu memandang beberapa pakaian yang tergantung seadanya. Aneh. Rumah ini dulunya terasa hangat. Sekarang terasa seperti tempat asing. Namun yang membuatku tidak bisa tidur bukan karena kamar itu. Melainkan dokumen yang kutemukan di lemari kerja Dimas. Dokumen yang kini berada di tanganku. Dokumen yang kusimpan diam-diam sebelum meninggalkan kamar utama. Aku membuka kembali berkas tersebut. Perlahan. Dengan tangan gemetar. Dan semakin kubaca, semakin dingin tubuhku. Karena dokumen itu bukan sekadar rencana pembagian aset. Bukan. Dokumen itu jauh lebih berbahaya. Di bagian atas tertulis, draft gugatan perceraian. Aku langsung menutup mulutku. Karena jantungku terasa seperti berhenti. Gugatan perceraian. Dan yang paling menyakitkan, tanggal dokumen itu dibuat 4 bulan lalu. 4 bulan. Artinya, saat aku masih memasak sarapan setiap pagi,
Saat aku masih merawat ibu mertuaku yang sakit. Saat aku masih membayar kebutuhan rumah. Mereka sudah merencanakan perceraian. Air mataku jatuh. Namun kali ini aku tidak membiarkan diriku larut. Karena perlahan, kesedihan mulai berubah menjadi kewaspadaan. Aku mulai sadar. Kalau aku terus menangis, aku akan kalah. Kalau aku terus percaya begitu saja, aku akan kehilangan segalanya. Dan untuk pertama kalinya, aku memutuskan untuk berpikir seperti mereka. Dengan kepala dingin, bukan dengan perasaan. Keesokan paginya aku bersikap seperti biasa. Aku memasak. Aku membersihkan rumah. Aku menyeduh kopi untuk Dimas. Semuanya tampak normal. Padahal sebenarnya tidak. Sama sekali tidak normal. Saat sarapan, Dimas bahkan sempat tersenyum kepadaku. "Alia." "Iya. Nanti sore ada tamu bisnis datang. Tolong siapkan makan malamnya." Aku mengangguk. "Baik." Dalam hati aku hampir tertawa pahit. Karena pria yang sedang memintaku memasak untuk tamunya adalah pria yang sedang menyiapkan perceraian di belakangku. Sedangkan ibu mertuaku terlihat semakin berani. Karena beliau mengira aku tidak tahu apa-apa. "Jangan lupa bersihkan ruang keluarga." "Iya, Bu. Dan kamar tamu jangan berantakan." Aku kembali mengangguk. Namun dalam hati aku mulai mencatat semuanya. Setiap ucapan, setiap sikap, setiap kejanggalan. Karena sekarang aku tahu, mereka bukan lagi keluarga yang bisa kupercaya. Siang harinya saat rumah sedang sepi, aku masuk ke ruang kerja Dimas lagi. Bukan untuk mencari masalah, tapi untuk mencari kebenaran. Dan entah kenapa, instingku mengatakan masih ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Aku membuka laci meja. Tidak ada. Aku memeriksa lemari arsip. Tidak ada. Namun saat membuka brankas kecil yang ternyata belum terkunci sempurna, aku menemukan sebuah map hitam. Map yang berbeda dari dokumen sebelumnya. Jantungku langsung berdebar. Perasaan tidak enak kembali muncul. Aku membuka map itu perlahan. Lalu membeku. Karena di dalamnya terdapat salinan dokumen kepemilikan aset. Dan ada sesuatu yang membuatku tidak percaya. Namaku. Namaku masih tercantum. Bukan sebagai pihak yang kehilangan hak, melainkan sebagai salah satu pemegang hak terbesar. Aku membaca ulang. Sekali, 2 kali, 3 kali. Aku tidak salah baca. Dan saat itulah aku sadar. Ada sesuatu yang tidak cocok. Dokumen yang kutandatangani di kantor notaris berbeda dengan dokumen asli yang tersimpan di sini. Sangat berbeda. Artinya hanya ada 2 kemungkinan. Dokumen yang kutandatangani kemarin bukan dokumen lengkap. Atau seseorang sengaja memanipulasi informasi agar aku menyerahkan hakku tanpa mengetahui kenyataan sebenarnya. Tanganku mulai gemetar. Karena kalau dugaanku benar, ini bukan lagi masalah rumah tangga. Ini sudah menjadi masalah hukum. Dan saat itulah aku menemukan sebuah amplop kecil terselip di belakang map. Aku membukanya perlahan. Lalu wajahku langsung pucat. Karena amplop itu berisi fotokopi surat wasiat. Surat wasiat yang namanya tidak pernah kudengar sebelumnya. Namun isi surat itu membuatku langsung mengerti satu hal. Selama ini, aku bukan sekadar istri yang sedang disingkirkan. Aku adalah penghalang terbesar bagi seseorang yang sangat menginginkan seluruh harta keluarga. Dan orang itu ternyata jauh lebih dekat daripada yang kubayangkan. Tabir mulai terbuka. Selama ini, aku bukan sekadar istri yang sedang disingkirkan. Aku adalah penghalang terbesar bagi seseorang yang sangat menginginkan seluruh harta keluarga. Dan orang itu ternyata jauh lebih dekat daripada yang kubayangkan. Tanganku masih gemetar saat memegang surat wasiat itu. Aku membacanya berulang kali.
Berkali-kali. Karena aku tidak percaya dengan apa yang kulihat. Surat itu dibuat oleh almarhum ayah mertuaku. Pria yang selama ini paling baik kepadaku. Pria yang selalu membelaku diam-diam. Pria yang sering berkata, "Nak, tetap sabar. Tidak semua orang bisa melihat ketulusanmu." Saat beliau meninggal 2 tahun lalu, aku menangis seperti kehilangan ayah sendiri. Dan sekarang, aku baru mengetahui sesuatu yang tidak pernah diberitahukan siapapun. Di dalam surat wasiat itu tertulis jelas, jika suatu saat terjadi perselisihan keluarga, atau terjadi perceraian yang melibatkan anaknya, maka sebagian aset keluarga tidak boleh dialihkan tanpa persetujuan pihak tertentu. Dan nama pihak itu membuatku membeku. Alia Rahmawati. Namaku. Aku. Jantungku berdetak semakin keras. Karena itu berarti, selama ini aku memiliki posisi yang jauh lebih penting daripada yang kukira. Dan itu juga menjelaskan kenapa mereka begitu ingin membuatku menandatangani dokumen pelepasan hak. Karena selama namaku masih tercatat, mereka tidak bisa menguasai semuanya. Ya Allah! Bisikku. Aku terduduk di lantai ruang kerja. Pikiranku kacau. Karena satu persatu kepingan puzzle mulai tersusun. Ibu mertuaku yang tiba-tiba mendesakku menandatangani dokumen. Dimas yang terus menyuruhku percaya tanpa membaca. Dokumen perceraian yang sudah disiapkan berbulan-bulan. Dan sekarang surat wasiat ini. Semuanya saling terhubung. Semuanya mengarah ke satu tujuan. Mengeluarkanku dari permainan. Ponselku bergetar. Aku langsung tersentak. Nama yang muncul membuatku tegang. Dimas. Aku menarik napas panjang. Lalu mengangkat telepon. Halo. Suara Dimas terdengar santai. Kamu di rumah? Iya. Nanti malam ada rapat keluarga. Rapat keluarga? Jantungku langsung berdebar. Karena selama ini keluarga mereka jarang sekali mengadakan rapat mendadak. Ada apa? Tanyaku. Nanti juga tahu. Jawabnya singkat. Lalu telepon ditutup. Instingku langsung mengatakan sesuatu. Mereka sedang mempercepat rencana. Dan mungkin mereka mulai merasa waktunya tidak banyak. Sore harinya aku menghubungi Pak Hendra. Aku menceritakan semua yang kutemukan, termasuk surat wasiat itu. Beberapa detik beliau diam, lalu berkata, "Saya sudah menduga." Jantungku langsung berdebar. Maksud Bapak? Pak Hendra menghela napas panjang. Ayah mertuamu dulu pernah curiga. Curiga bahwa suatu hari akan ada perebutan aset. Sebab itu beliau membuat perlindungan tambahan. Aku langsung menggenggam ponsel lebih erat. Karena sekarang semuanya semakin jelas. Dan semakin mengerikan. Bapak tahu siapa yang paling ingin menguasai semuanya? Tanyaku. Pak Hendra terdiam. Lalu menjawab pelan. Saya tidak punya bukti. Tapi saya punya dugaan. Dugaan itu ternyata sama persis dengan yang ada di pikiranku. Ibu mertuaku. Karena sejak dulu, beliau selalu berbicara tentang warisan. Selalu membahas aset. Selalu khawatir soal pembagian kekayaan keluarga. Namun sebelum aku sempat berpikir lebih jauh, Pak Hendra mengucapkan sesuatu yang membuatku langsung membeku. Alia. Iya. Kamu belum melihat dokumen yang paling penting. Jantungku langsung berhenti sesaat. Apalagi? Beliau menjawab dengan suara serius. Ada akta tambahan. Dan kalau akta itu benar-benar masih berlaku, maka posisi kamu jauh lebih kuat daripada yang mereka bayangkan. Tubuhku langsung merinding. Karena untuk pertama kalinya, aku menyadari bahwa mereka mungkin tidak sedang menjebak wanita lemah.
Mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang justru memiliki kunci atas semua yang mereka inginkan. Dan malam itu, saat rapat keluarga dimulai, aku melihat sesuatu yang membuat seluruh bulu kuduku berdiri. Karena di atas meja ruang tamu, sudah tergeletak map yang sangat mirip dengan map yang kubaca di kantor notaris. Dan aku tahu, mereka akan memintaku menandatangani sesuatu lagi. Sesuatu yang kali ini tidak akan pernah kutandatangani. Serangan terakhir. Dan jika isi dokumen itu benar, maka bukan aku yang akan kehilangan semuanya, melainkan mereka. Malam itu aku hampir tidak bisa tidur. Bukan karena takut, tapi karena terlalu banyak hal yang mulai terungkap. Setiap kali memejamkan mata, aku teringat wajah ibu mertuaku saat aku membaca dokumen tadi. Wajah yang biasanya penuh keyakinan, kini mulai terlihat gelisah. Begitu juga Dimas. Untuk pertama kalinya selama berbulan-bulan, aku melihat dia gugup. Karena mereka mulai menyadari sesuatu. Aku tidak lagi menjadi Alia yang dulu. Alia yang selalu diam. Alia yang selalu percaya. Alia yang selalu menandatangani apapun tanpa bertanya. Tidak. Perempuan itu sudah tidak ada. Dan mereka mulai takut pada perempuan yang baru. Pagi harinya aku bertemu pengacara yang direkomendasikan Pak Hendra. Namanya Bu Ratna. Usianya sekitar 50 tahun. Tatapannya tajam. Dan cara bicaranya sangat tenang. Setelah membaca semua dokumen yang kubawa, beliau langsung menatapku serius. Bu Alia. Iya. Saya akan bicara jujur. Jantungku langsung berdebar. Silakan. Bu Ratna menghela napas panjang. Kalau ibu menandatangani seluruh dokumen yang mereka siapkan, maka sebagian besar hak ibu memang bisa hilang. Dadaku langsung sesak. Meski sudah menduganya, mendengar langsung dari ahli hukum tetap terasa menyakitkan. Tapi aku langsung mengangkat kepala. Karena kata, tapi, itu terdengar penting. Bu Ratna tersenyum tipis. Mereka membuat satu kesalahan besar. Jantungku langsung berdebar lebih kencang. Kesalahan? Kesalahan apa? Beliau membuka salinan akta tambahan yang ditemukan Pak Hendra, lalu menunjuk sebuah pasal. Dan saat aku membacanya, aku hampir tidak percaya. Karena pasal itu menyebutkan dengan jelas, tidak ada pengalihan hak yang sah tanpa persetujuan tertulis dariku. Namaku tertulis jelas. Artinya, semua rencana mereka selama ini sebenarnya belum berhasil. Belum. Aku langsung menutup mulutku. Karena untuk pertama kalinya, aku melihat harapan. Namun Bu Ratna belum selesai. Mereka pasti akan mencoba sekali lagi. Apa maksud ibu? Beliau menatapku tajam. Orang yang sudah sedekat ini dengan tujuan biasanya tidak akan menyerah. Mereka akan menekan ibu. Mereka akan memaksa. Mereka mungkin akan mencoba membuat ibu terlihat bersalah. Tubuhku langsung merinding. Karena jauh di dalam hati, aku tahu beliau benar. Dan ternyata, perkiraan itu terbukti lebih cepat dari yang kami kira. Siang harinya, saat aku pulang ke rumah, suasana terasa aneh. Sangat aneh. Dimas duduk di ruang tamu. Ibu mertuaku juga ada di sana. Namun kali ini mereka tidak terlihat marah. Mereka justru terlihat ramah. Terlalu ramah. Alia. Suara Dimas terdengar lembut. Ayo duduk. Aku langsung waspada. Karena setelah semua yang terjadi, kebaikan mendadak seperti ini terasa mencurigakan. Aku duduk perlahan. Lalu Dimas mengeluarkan sebuah map baru. Map lagi. Aku hampir tertawa. Karena sekarang aku tahu. Setiap kali mereka membawa map, biasanya ada sesuatu yang ingin mereka ambil dariku. Apa ini? Tanyaku.
Dimas tersenyum. Dokumen terakhir. Jantungku langsung berdebar. Dokumen terakhir? Ibu mertuaku ikut berbicara. Kalau ini selesai, semuanya akan lebih mudah. Kalimat itu justru membuatku semakin curiga. Aku membuka map tersebut. Dan beberapa detik kemudian, wajahku langsung berubah. Karena dokumen itu berisi pengakuan yang sangat aneh. Seolah-olah aku secara sukarela melepaskan seluruh hakku. Bahkan ada beberapa pernyataan yang tidak pernah kuucapkan. Saat itulah aku sadar. Ini bukan lagi sekadar manipulasi. Ini jebakan. Jebakan yang sengaja dibuat agar aku kehilangan perlindungan hukum. Namun yang membuatku benar-benar terkejut adalah ketika aku melihat siapa yang menjadi saksi utama dalam dokumen tersebut. Karena nama itu membuat seluruh tubuhku dingin. Nama seseorang yang selama ini kuanggap teman. Seseorang yang ternyata sudah ikut bermain bersama mereka sejak awal. Semua terbongkar. Karena nama itu membuat seluruh tubuhku dingin. Nama seseorang yang selama ini kuanggap teman. Seseorang yang ternyata sudah ikut bermain bersama mereka sejak awal. Aku menatap dokumen itu tanpa berkedip. Berulang kali. Berharap aku salah baca. Namun tidak. Nama itu tetap sama. Rina. Sahabatku sendiri. Tanganku langsung gemetar. Karena Rina bukan sekadar teman. Dia sudah seperti saudara bagiku. Dia sering datang ke rumah. Dia sering mendengar curhatku. Dia tahu semua masalah rumah tanggaku. Bahkan saat aku menangis karena ibu mertuaku, dialah yang sering menenangkanku. Atau setidaknya, aku mengira begitu. Ada apa? Tanya Dimas pura-pura bingung. Aku mengangkat dokumen itu. Lalu menunjuk nama Rina. Kenapa nama dia ada di sini? Ruangan langsung hening. Sangat hening. Ibu mertuaku terlihat gugup. Sedangkan Dimas terlambat menjawab. Terlalu terlambat. Itu hanya formalitas. Aku hampir tertawa. Formalitas lagi. Mereka selalu memakai kata itu. Padahal setiap formalitas yang mereka maksud selalu membuatku kehilangan sesuatu. Aku menutup map itu. Lalu berdiri. Aku nggak akan tanda tangan. Kalimat itu membuat wajah ibu mertuaku langsung berubah. Apa? Aku bilang aku nggak akan tanda tangan. Suasana langsung memanas. Untuk pertama kalinya, aku menolak secara langsung. Dan mereka tidak siap menghadapi itu. Ibu mertuaku langsung berdiri. Wajahnya merah. Alia. Jangan keras kepala. Aku menatap beliau. Lalu menjawab dengan tenang. Kalau dokumennya benar, kenapa saya nggak boleh baca? Beliau langsung terdiam. Karena tidak punya jawaban. Saat itulah Dimas mencoba mengambil alih. Alia. Kita bisa bicara baik-baik. Aku tersenyum pahit. 8 bulan kalian merencanakan semuanya di belakangku. Itu yang kamu sebut baik-baik. Wajah Dimas langsung pucat. Karena tanpa sadar, aku baru saja menunjukkan bahwa aku tahu lebih banyak dari yang mereka kira. Apa maksudmu? Tanyanya tegang. Aku tidak menjawab. Karena waktunya belum tiba. Aku berbalik. Lalu masuk ke kamar tamu. Dan malam itu, aku mengambil keputusan besar. Besok, semuanya akan berakhir. Tidak ada lagi pura-pura. Tidak ada lagi kebohongan. Tidak ada lagi permainan. Karena aku sudah memiliki semua yang kubutuhkan. Rekaman, dokumen, akta tambahan, surat wasiat, dan bantuan pengacara. Malam itu aku menghubungi seluruh keluarga besar. Paman, bibi, sepupu. Bahkan beberapa orang yang dulu sangat dihormati almarhum ayah mertuaku. Aku mengundang mereka semua.
dengan alasan rapat keluarga penting. Dan tak seorang pun tahu apa yang akan terjadi. Keesokan paginya, ruang tamu rumah penuh. Semua orang hadir, termasuk Rina, sahabat yang ternyata menusukku dari belakang. Saat melihatku, dia masih tersenyum seperti biasa, seolah tidak pernah berbuat apa-apa. Namun hari itu, topeng semua orang akan jatuh. Aku berdiri di tengah ruangan, lalu meletakkan setumpuk dokumen di atas meja. Semua orang mulai penasaran. Ibu mertuaku terlihat gelisah. Dimas berkeringat. Sedangkan Rina mulai terlihat tidak nyaman. Aku menarik napas panjang, lalu mengucapkan satu kalimat. Sebelum ada yang meminta tanda tangan lagi. Ada beberapa hal yang perlu diketahui seluruh keluarga. Jantung semua orang langsung berdebar, karena mereka bisa merasakan sesuatu yang besar akan terjadi. Dan beberapa menit kemudian, ketika bukti pertama kutunjukkan, wajah Dimas langsung kehilangan warna. Sedangkan ibu mertuaku hampir jatuh dari kursinya. Karena rahasia yang selama ini mereka sembunyikan, akhirnya terbongkar di depan semua orang. Penyesalan datang terlambat. Karena rahasia yang selama ini mereka sembunyikan, akhirnya terbongkar di depan semua orang. Ruang tamu rumah itu mendadak sunyi. Sangat sunyi. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua mata tertuju kepadaku. Aku berdiri di depan meja. Sedangkan di hadapanku, Dimas, ibu mertuaku, dan Rina. 3 orang yang selama berbulan-bulan memainkan permainan di belakangku. Aku membuka map pertama, lalu mengeluarkan rekaman suara yang kudapatkan beberapa hari lalu. Setelah semua surat selesai, dia tidak akan dapat apa-apa. Suara Dimas terdengar jelas. Beberapa anggota keluarga langsung saling berpandangan. Sedangkan wajah Dimas langsung pucat. Sangat pucat. Karena dia tidak pernah menyangka aku merekam percakapan itu. Aku memutar bagian berikutnya. Suara ibu mertuaku terdengar. Kalau Alia tahu isi sebenarnya, dia pasti nggak mau tanda tangan. Ruangan langsung gempar. Beberapa bibi menutup mulut mereka. Salah satu paman langsung berdiri. Dimas. Apa ini? Namun Dimas tidak bisa menjawab. Karena wajahnya sudah kehilangan warna. Saat itulah aku mengeluarkan dokumen kedua. Dokumen pelepasan hak yang mereka minta ku tanda tangani. Lalu aku meletakkannya di atas meja. Dan di sampingnya, aku meletakkan salinan akta tambahan yang ditemukan Pak Hendra. Semua orang mulai membaca. Dan semakin mereka membaca, semakin tegang suasana ruangan. Karena sekarang mereka mulai mengerti bahwa aku hampir kehilangan hakku karena manipulasi informasi. Dan yang lebih buruk, semua itu dilakukan oleh keluarga sendiri. Ibu mertuaku mulai gemetar. Alia. Suaranya pelan. Namun aku belum selesai. Aku mengeluarkan dokumen berikutnya. Dokumen perceraian yang sudah disiapkan berbulan-bulan. Saat melihat tanggalnya, seluruh keluarga langsung terkejut. Karena dokumen itu dibuat jauh sebelum ada masalah besar dalam rumah tanggaku. Artinya, perceraian memang sudah direncanakan. Bukan keputusan mendadak. Bukan karena pertengkaran. Melainkan bagian dari rencana. Dan saat itulah semua mata beralih kepada Dimas. Dimas. Salah satu pamannya berbicara dengan nada kecewa. Kamu melakukan ini. Air mata mulai muncul di mata Dimas. Namun dia masih diam. Karena tidak ada lagi alasan yang bisa dipakai. Tidak ada lagi kebohongan yang bisa menyelamatkannya. Lalu aku menoleh kepada Rina. Sahabat yang selama ini kuanggap keluarga. Aku mengeluarkan dokumen terakhir. Dokumen yang mencantumkan namanya sebagai saksi. Dan beberapa bukti percakapan yang menunjukkan bahwa dia mengetahui semuanya.
Wajah Rina langsung pucat. Sangat pucat. Alia, aku bisa jelaskan? Katanya panik. Aku tersenyum sedih. Jelaskan apa? Bahwa kamu mendengar semua keluh kesahku lalu menyampaikannya kepada mereka. Tangis Rina langsung pecah. Karena untuk pertama kalinya, topengnya jatuh. Dan seluruh keluarga melihat siapa dirinya sebenarnya. Saat itulah ibu mertuaku menangis. Benar-benar menangis. Bukan karena marah. Bukan karena malu. Tapi karena semuanya sudah terlambat. Nak. Suaranya bergetar. Alia. Saya salah. Kalimat itu membuat ruangan kembali hening. Karena selama bertahun-tahun, beliau tidak pernah mengakui kesalahan. Namun hari itu berbeda. Hari itu semua benteng kesombongan runtuh. Saya terlalu percaya pada orang yang salah. Saya terlalu keras pada kamu. Tangis beliau semakin deras. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat penyesalan yang nyata. Namun yang paling membuat semua orang terdiam, adalah ketika Dimas tiba-tiba berjalan ke arahku. Lalu berlutut. Benar-benar berlutut. Seluruh keluarga membeku. Karena tidak ada yang pernah melihat Dimas seperti itu. Air matanya jatuh tanpa henti. Alia. Aku minta maaf. Suaranya pecah. Aku salah. Aku egois. Aku membiarkan semuanya terjadi. Tangisnya semakin keras. Dan untuk pertama kalinya, aku melihat laki-laki itu benar-benar hancur. Namun meskipun semua orang meminta maaf, meski semua kebenaran sudah terbongkar, meski mereka akhirnya sadar siapa yang benar dan siapa yang salah, aku sudah membuat keputusan. Keputusan yang akan membuat seluruh keluarga kembali terdiam. Karena beberapa saat lagi, aku akan menentukan apakah aku masih ingin menjadi bagian dari keluarga ini, atau pergi untuk selamanya. Aku membuat keputusan. Karena beberapa saat lagi, aku akan menentukan apakah aku masih ingin menjadi bagian dari keluarga ini, atau pergi untuk selamanya. Ruangan itu kembali sunyi. Sangat sunyi. Hanya suara isak tangis yang terdengar sesekali. Dimas masih berlutut di depanku. Kepalanya tertunduk. Air matanya terus jatuh ke lantai. Sedangkan ibu mertuaku duduk lemas di kursinya. Wajah yang selama ini terlihat tegas dan keras, kini tampak rapuh. Sangat rapuh. Aku memandang mereka satu persatu. Lalu memandang seluruh keluarga yang hadir. Ada yang menangis. Ada yang menunduk. Ada yang terlihat menyesal. Namun anehnya, hatiku tidak lagi dipenuhi kemarahan. Tidak ada kebencian. Tidak ada dendam. Yang tersisa hanya kelelahan. Kelelahan setelah terlalu lama berjuang sendirian. Dimas mengangkat wajahnya. Matanya merah. Alia. Suaranya bergetar. Aku tahu aku nggak pantas meminta apapun. Tapi tolong, beri aku kesempatan memperbaiki semuanya. Tangisku hampir pecah. Karena kalimat itu adalah kalimat yang dulu sangat ingin kudengar. Dulu, saat aku masih berusaha mempertahankan rumah tangga ini. Saat aku masih menangis setiap malam. Saat aku masih berharap dia berdiri di sampingku. Namun sekarang, semuanya sudah terlambat. Salah satu bibi ikut menangis. Nak, kalau masih bisa diperbaiki, perbaikilah. Sedangkan paman yang lain berkata, rumah tangga memang penuh ujian. Jangan terburu-buru mengambil keputusan. Aku mengangguk pelan, karena aku tahu mereka berbicara dengan niat baik. Namun mereka tidak menjalani apa yang kualami. Mereka tidak merasakan bagaimana rasanya dikhianati. Mereka tidak merasakan bagaimana rasanya dibohongi oleh orang yang paling dipercaya. Saat itulah ibu mertuaku berdiri. Dengan langkah gemetar beliau mendekatiku.
lalu melakukan sesuatu yang membuat seluruh ruangan menangis. Beliau berlutut, tepat di samping Dimas. Alia. Air matanya mengalir deras. Saya mohon. Maafkan saya. Saya terlalu buta. Saya terlalu serakah. Saya terlalu mudah percaya pada orang lain. Tangisku akhirnya jatuh. Karena sejujurnya, aku tidak pernah membenci beliau. Aku hanya terluka. Sangat terluka. Aku membantu beliau saat sakit. Aku menemani beliau saat kesepian. Aku menganggap beliau seperti ibuku sendiri. Dan karena itulah pengkhianatan ini terasa begitu menyakitkan. Aku membantu ibu mertuaku berdiri. Lalu berkata pelan, "Bu, saya sudah memaafkan ibu." Tangis beliau langsung pecah semakin keras. Begitu juga beberapa anggota keluarga. Karena mereka tahu, memaafkan adalah hal yang sangat sulit. Namun aku belum selesai. Aku menoleh kepada Dimas. Pria yang pernah menjadi cinta terbesar dalam hidupku. Pria yang pernah menjadi tempatku pulang. Dan pria yang akhirnya menghancurkan kepercayaanku. Dimas. Iya. Suaranya hampir tidak terdengar. Aku juga memaafkan kamu. Tangisnya langsung pecah. Namun kalimat berikutnya membuat seluruh ruangan membeku. Tapi aku tidak bisa kembali. Dunia seakan berhenti. Tidak ada suara. Tidak ada gerakan. Hanya keheningan. Karena itulah jawaban yang paling mereka takuti. Alia. Bisik Dimas. Matanya penuh harapan yang mulai hancur. Aku menarik napas panjang. Lalu berkata dengan jujur. Aku sudah terlalu lama kehilangan diriku sendiri. Aku terlalu lama hidup untuk menyenangkan semua orang. Aku terlalu lama mengorbankan diriku. Air mataku jatuh. Dan sekarang, aku ingin memilih diriku sendiri. Tangisan terdengar di berbagai sudut ruangan. Karena mereka akhirnya mengerti. Aku tidak pergi karena membenci. Aku pergi karena ingin sembuh. Karena ada luka yang bisa dimaafkan, tapi tidak bisa dilupakan. Saat itulah aku mengeluarkan satu map terakhir. Map yang belum pernah mereka lihat. Aku meletakkannya di atas meja. Semua orang langsung penasaran. Apa itu? Tanya Dimas. Aku menatapnya. Lalu tersenyum tipis. Itu keputusan masa depanku. Dan ketika isi map itu dibuka, seluruh keluarga langsung terkejut. Karena mereka baru sadar. Selama ini mereka tidak hanya meremehkan seorang istri. Mereka meremehkan seorang wanita yang sebenarnya memiliki masa depan jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Akhir yang membuat semua terdiam. Karena mereka baru sadar. Selama ini mereka tidak hanya meremehkan seorang istri. Mereka meremehkan seorang wanita yang sebenarnya memiliki masa depan jauh lebih besar daripada yang pernah mereka bayangkan. Seluruh ruangan menatap map yang berada di atas meja. Tidak ada yang berbicara. Tidak ada yang bergerak. Semua penasaran. Termasuk Dimas. Termasuk ibu mertuaku. Dan untuk pertama kalinya, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi berikutnya. Aku membuka map itu perlahan. Lalu mengeluarkan beberapa dokumen. Dokumen yang baru kuterima beberapa hari sebelumnya. Dokumen yang selama ini tidak pernah kubicarakan kepada siapapun. Apa itu, Alia? Tanya salah satu pamanku. Aku menarik napas panjang. Lalu tersenyum kecil. Sebenarnya, ada satu hal yang belum pernah saya ceritakan. Semua orang langsung memperhatikan. 3 tahun terakhir, aku membangun usaha sendiri. Wajah Dimas langsung berubah. Karena dia tidak pernah tahu. Bahkan sebagai suamiku, aku memang tidak pernah banyak bercerita. Karena awalnya usaha itu hanya usaha kecil. Dimulai dari satu laptop tua.
satu meja kecil, dan kerja keras setiap malam setelah semua pekerjaan rumah selesai. Saat semua orang tidur, aku bekerja. Saat semua orang sibuk dengan urusan masing-masing, aku membangun mimpiku sedikit demi sedikit. Dan hari itu, aku menunjukkan hasilnya. Aku menyerahkan dokumen pertama kepada salah satu paman. Beliau membacanya, lalu matanya membesar. Sangat besar. Ya Allah, bisiknya. Beberapa orang langsung penasaran. Ada apa? Tanya yang lain. Paman itu mengangkat dokumen tersebut. Lalu berkata, perusahaannya sudah resmi berdiri. Dan nilainya miliaran rupiah. Ruangan langsung gempar. Ibu mertuaku membeku. Sedangkan Dimas terlihat tidak percaya. Karena selama ini mereka selalu menganggapku bergantung kepada keluarga mereka. Padahal diam-diam, aku sedang membangun masa depanku sendiri. Air mata mulai mengalir di wajah ibu mertuaku. Karena sekarang beliau sadar, orang yang selama ini dianggap tidak akan mampu hidup sendiri, ternyata sudah siap berdiri dengan kakinya sendiri. Saat itulah aku menatap Dimas, lalu berkata pelan, "Mas." "Iya." Suaranya bergetar. Aku tidak pergi karena kalah. Aku pergi karena akhirnya aku tahu nilai diriku. Tangisnya langsung pecah. Karena kalimat itu menghantam tepat ke hatinya. Dan mungkin untuk pertama kalinya, dia benar-benar memahami apa yang telah hilang dari hidupnya. Aku kemudian menoleh kepada seluruh keluarga. Terima kasih untuk semua pelajaran yang kalian berikan. Termasuk pelajaran yang menyakitkan. Karena tanpa semua ini, mungkin aku tidak akan pernah menemukan keberanian untuk berdiri sendiri. Tangisan terdengar di berbagai sudut ruangan. Bahkan beberapa bibi ikut menangis. Karena mereka melihat satu hal. Aku datang ke rumah itu sebagai seorang istri yang penuh harapan. Dan aku pergi sebagai wanita yang jauh lebih kuat. Beberapa menit kemudian, aku mengambil tas yang sudah kusiapkan. Lalu berjalan menuju pintu. Dimas berdiri, seolah ingin menghentikanku. Namun akhirnya dia hanya diam. Karena dia tahu, ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan penyesalan. Saat aku sampai di depan pintu, ibu mertuaku memanggilku. "Alia." Aku menoleh. Beliau menangis. Sangat menangis. "Lupakan semua keburukan kami. Dan semoga hidupmu bahagia." Air mataku ikut jatuh. Karena meskipun banyak luka, aku pernah menganggap rumah ini sebagai rumahku. Aku mengangguk pelan. Lalu tersenyum. Semoga ibu juga bahagia. Dan untuk pertama kalinya, kami saling memandang tanpa kebencian, tanpa kemarahan, tanpa kepura-puraan. Hanya penyesalan dan pelajaran hidup. Aku melangkah keluar. Pintu rumah perlahan tertutup di belakangku. Dan saat itulah aku sadar, ada bab yang berakhir. Tapi ada kehidupan baru yang sedang dimulai.